Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan psikosomatik. Sebelumnya, hormat kami kepada Ibu Dr. Cut Khairunisa MK selaku dosen pengampu mata kuliah kesehatan mental. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nih anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu sebagai moderator yang bernama Aulia Natasha. Kemudian ada rekan-rekan saya, yaitu Revi Astria, Faradina Mutia, Isnaini Amelia, Nur Hidayah, dan juga Rati Monalisa Saragi. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, fenomena gangguan psikomatik. Nah, psikomatik ini merupakan suatu hal yang sering berhubungan dengan kesehatan mental. Nah, salah satu bentuk gangguan jiwa adalah apa yang sering disebut sebagai gangguan psikomatik. Nah, gangguan psikomatik ini merupakan bentuk gangguan jiwa yang agak umum karena muncul dalam bentuk keluh-keluh sakit secara fisik sehingga seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang tepat. Nah, psikomatik ini merupakan hubungan antara pemikiran atau psikis yang bisa mempengaruhi kondisi tubuh atau sebaliknya. Nah, contohnya ketika seseorang mendatangi dokter, salah satu pasien mendatangi dokter. Nah, ketika sudah diperiksa, padahal penyakitnya itu nggak ada. Nah, disitulah adanya interrelasi antara psikis dengan tubuh. Gangguan psikomatis ini bisa terjadi kepada siapa saja. Nah, gejala yang sering dikeluhkan pasien berdebar-debar jantungnya, tekanan darah tinggi, ulu hati perih, gangguan pencernaan. Nah, penyebab psikomatis ini pada seseorang biasanya diawali dari masalah kesehatan mental. Nah, seperti takut, stres, depresi, atau cemas. Nah, gangguan psikomatis ini secara langsung tidak membahayakan orang lain, namun dapat merugikan si penderita atau yang orang terdekat. Nah, segi tenaga, segi biaya, dan waktu. Nah, gangguan psikomatik ini merupakan bentuk gangguan kesehatan yang umum dijumpai di masyarakat. Nah, tetapi sedikit yang menyadari bahwa penyebabnya masalah psikologis. Nah, banyak penderita medis menggunakan pendekatan medis. Namun, pendekatan medis saja tidak cukup, harus ditangani oleh psikologi atau terapi psikologi. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, kemudian itu ada kaitan antara badan dan jiwa. Jadi, berdasarkan penelitian, sebenarnya itu otak itu merupakan pusat integrasi dari badan dan jiwa. Kenapa demikian? Karena otak ini tuh berperan dalam mengkoordinasikan berbagai fungsi tubuh dan proses mental. Kemudian, manusia itu memiliki 3 jenis otak. Yang pertama itu ada otak besar, otak kecil, dan batang otak. Di mana otak besar ini tuh fungsinya itu adalah sebagai pusat pikir, dan otak kecil maupun batang otak itu sebagai pusat emosi. Jadi, antara pikiran dan emosi itu terdapat jalinan yang sangat erat karena semuanya itu terjadi di otak. Misalnya itu, ketika kita sedang menghadapi suatu persoalan, maka otak besar dan otak kecil kita itu akan bereaksi untuk mengeluarkan yang namanya hormon yang ada pada otak. Kemudian, hormon yang ada di otak itu akan mempengaruhi, pada waktunya itu akan mempengaruhi hormon yang ada pada tubuh. Misalnya itu seperti kelenjar adrenal yang ada di ginjal. Nah, kemudian bagian dalam kelenjar adrenal ini itu akan memproduksi yang namanya hormon adrenalin dan hormon non-adrenalin. Yang dimana hormon adrenalin ini tuh akan menyebabkan reaksi emosi takut, sedangkan hormon non-adrenalin ini tuh akan menyebabkan emosi marah. Nah, jadi kenapa kita bisa merasakan yang namanya emosi marah dan takut, atau kita merasakan emosi yang lainnya? Itu karena rangkaian dari hormon yang ada pada tubuh kita. Yang dimana hormon-hormon yang ada pada tubuh kita ini itu akan mempengaruhi reaksi saraf otonom dalam jangka waktu yang lumayan lama. Nah, inilah menjadi salah satu sebab mengapa orang yang mengalami stres atau emosi yang cukup tinggi dalam jangka waktu yang lama itu akan mudah mengalami yang namanya jatuh sakit. Jadi, orang-orang yang mengalami gangguan psikosomatik menurut Jeffrey dan Martin pada tahun 2022 adalah orang yang sering mengalami emosi. Emosi yang dialami orang tersebut itu adalah emosi marah yang sangat tinggi. Jadi, ternyata emosi yang sangat tinggi ini itu akan dapat mempengaruhi yang namanya fungsi tubuh secara fisik, seperti jantung berdebar-debar dan otot yang tegang. Oleh karena itu, penting untuk kita memahami bahwa emosi yang tinggi itu dapat mempengaruhi tubuh secara fisik. Antara badan dan jiwa itu ada kaitannya, seperti ada kata-kata yang mengatakan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.
jerawat, rambut rontok, dan banyak lah. Pasti teman-teman juga sering ngalamin hal tersebut. Sekian, itu saja teori-teori psikosomatik yang dapat saya bahas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kaitan gangguan psikosomatik dan kepribadian. Beberapa penelitian menunjukkan ternyata gangguan psikosomatik ini berkaitan dengan kepribadian seseorang. Beberapa temuan menunjukkan bahwa adanya hubungan antara bentuk-bentuk gangguan psikosomatik tentu dengan gangguan-gangguan kepribadian pula. Nah, seperti yang dipaparkan berikut, sebagian besar para ahli sependapat bahwa kepribadian aslinya berhubungan dengan meningkatnya faktor resiko terkena gangguan psikosomatik. Nah, sakit kepala pun merupakan salah satu gangguan yang berhubungan dan dekat dengan simptom-simptom psikosomatik. Dan yang paling umum ditemukan dari beberapa penelitian dari Atanasio dan kawan-kawan, sakit kepala diketahui disebabkan oleh masalah-masalah kepribadian. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecemasan, depresi, sifat obsesif, kompulsif, dan neurotik memiliki hubungan dengan serangan sakit kepala. Itu dicetus oleh Blondi dan kawan-kawan. Memiliki hubungan dengan kawan-kawan 1994. Lebih lanjut lagi, dalam penelitian yang dilakukan oleh Severs pada tahun 1994 menunjukkan bahwa ciri-ciri kepribadian tipe melankolik berhubungan dengan pasien yang psikosomatik. Baik, kemudian selanjutnya ada materi tentang prevalensi gangguan psikosomatik dan juga penanganannya. Nah, jadi Alexander dalam kurs ini pada tahun 1950 menjelaskan terdapat 7 penyakit dari gangguan psikosomatik ini, yang kemudian diberikan julukan sebagai psikosomatik klasik. Yang pertama yaitu ada hipertensi esensial. Jadi, hipertensi esensial ini adalah kondisi di mana banyak faktor yang menyebabkan penyakit hipertensi ini tidak ditangani, maka akan meningkatkan risiko penyakit yang lebih parah seperti penyakit jantung, stroke, kemudian kemudian yang kedua ada penyakit jadi ini adalah kondisi di mana seseorang itu mengalami peradangan ataupun luka yang terjadi di bagian dalam lambungnya. Nah, gejala-gejala yang ditimbulkan itu adalah seperti nyeri pada perut, nyeri pada lambung, dan bagian mual, muntah, serta perdarahan di pencernaan. Kemudian yang ketiga itu adalah Baik, kemudian selanjutnya ada radang usus besar. Nah, kondisi ini terjadi ketika terjadi peradangan pada bagian dalam usus seseorang. Nah, gejala-gejala yang dapat dimunculkan dari penyakit ini adalah seperti diare berdarah, kemudian kram perut, penurunan berat badan, dan juga kelelahan. Kemudian penyakit yang ketujuh adalah neurodermatitis. Nah, keadaan ini atau penyakit ini menyebabkan seseorang yang mengidap penyakit ini merasakan rasa gatal yang sangat intens pada area kulitnya, yang kemudian menyebabkan seseorang tersebut menggaruk secara intens area kulit yang terasa gatal dan kemudian mengakibatkan infeksi ataupun iritasi pada area kulit tersebut. Baik, kemudian gangguan psikosomatik ini juga dikelompokkan dari bagian organ besar mana yang dikenainya.
Yang pertama itu ada gangguan gastrointestinal, yaitu gangguan yang menyerang sistem saluran pencernaan seseorang. Nah, yang termasuk dari gangguan ini yaitu seperti sindrom usus besar, kemudian reflux asam lambung ataupun yang lebih sering kita kenal sebagai GERD, kemudian ada sindrom usus irritable yaitu SUI singkatannya, kemudian ada penyakit celiac. Nah, selanjutnya ada gangguan pernapasan. Nah, seperti namanya, gangguan pernapasan ini dia menyerang sistem pernapasan pada seseorang. Nah, yang termasuk dari gangguan pernapasan ini seperti asma, penyakit paru, kemudian pneumonia. Nah, selanjutnya ada gangguan kulit. Gangguan kulit ini dia menyerang berbagai masalah pada kulit seseorang. Nah, yang termasuk dari penyakit ini seperti eksim, psoriasis, dan juga jerawat. Kemudian yang keempat ada gangguan muskuloskeletal. Nah, gangguan ini adalah gangguan yang mempengaruhi otot, tulang, dan struktur pendukung tubuh manusia. Yang termasuk dari gangguan ini yaitu penyakit artritis, kemudian cedera otot, dan juga osteoporosis. Selanjutnya ada gangguan metabolisme dan endokrin, yaitu bermasalah dengan sistem hormonal dan metabolisme pada tubuh seseorang. Yang termasuk penyakit ini yaitu diabetes, hipertiroid, kemudian obesitas. Kemudian selanjutnya ada gangguan ginekologis dan obstetrik. Nah, gangguan ini yaitu menyerang sistem reproduksi wanita seperti endometriosis, mioma, infertilitas, dan juga masalah preeklamsia. Selanjutnya ada gangguan kardiovaskular. Nah, gangguan ini yaitu gangguan yang menyerang kesehatan jantung pada manusia dan pembuluh darah manusia. Nah, penyakit-penyakit yang termasuk dari gangguan ini yaitu penyakit jantung koroner, gagal jantung, aritmia, dan juga penyakit vaskular lainnya. Selanjutnya ada gangguan hematologi. Nah, gangguan ini dia menyerang pada darah atau sistem darah pada manusia. Yang termasuk dari gangguan hematologi ini yaitu seperti anemia, leukemia, hemofilia, dan trombositopenia. Di mana di trombositopenia ini seseorang itu memiliki sel trombosit yang rendah yang kemudian menyebabkan susah dalam pembekuan luka pada orang tersebut. Baik, kemudian Williamson pada tahun 1993 serta beberapa peneliti lainnya mengelompokkan sakit kepala menjadi ke dalam dua bagian, yaitu sakit kepala migrain dan sakit kepala non-migrain. Dimana sakit kepala migrain ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami rasa sakit secara intens pada sebelah bagian kepalanya saja, seperti itu. Selanjutnya itu ada penanganan dalam psikosomatik. Nah, jadi di negara-negara luar pengobatan psikosomatik itu ada dua. Yang pertama itu adalah menggunakan obat-obatan, dan yang kedua itu tidak menggunakan obat-obatan. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa jika menggunakan obat-obatan, individu tersebut akan ketergantungan kepada obat. Misalnya, mereka lupa mengkonsumsi obat, otomatis penyakitnya itu akan kambuh kembali. Nah, jadi menurut Johnson itu ada 3 psikoterapi yang dilakukan untuk penyembuhan psikosomatik. Yang pertama itu ada biofeedback. Nah, jadi biofeedback ini berfungsi membantu memantau sinyal-sinyal fisik yang dihasilkan oleh tubuh seperti detak jantung, aktivitas otot, dan tingkat stres. Yang kedua itu ada relaksasi. Nah, relaksasi ini contohnya itu seperti melakukan yoga, olahraga ringan, relaksasi gitu yang membuat tubuh mereka itu terrelaksasi. Yang terakhir itu ada CBT. Nah, jadi CBT ini adalah mengubah pola pikir dan perilaku yang merugikan pada individu tersebut. Jadi CBT ini dilakukan beberapa kali tergantung individu tersebut. Biasanya dilakukan 6-16 kali pertemuan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.